Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. juga Mbak Selamat Vini. pagi, Ibu. Ya, Ibu absen dulu ya. Baik, Ibu. Anisatus Soleha. Ada, Ibu. Asakina Agung Suudina. Ada, Bu. Oke. Christine Apriliani Tualaka. Ada, Ibu. Oke. Cindy Febrianti. Hadir, Bu. Devi Baidatul Munawaroh. Hadir, Bu. Dina Mardiana. Hadir, Bu. Diora Oktaviana. Tujuh belum hadir. Fitri Nikmatul Hamidah. Hadir Bu. Intan Purnamasari. Hadir, Bu. Manisa Juniarti Mugiono. Belum. Nadifatul Aulia. Oh, Manisa sudah ya? Manisa. Oh, belum ada orangnya. Nadifatul Aulia. Belum. Nindi Aditya Putri. Hadir, Bu. Nurul Hidayah. Hadir, Bu. Nurul Rizkia. Ada, Ibu. Putri Jatsia. Hadir, Bu. Rena Vifta. Hadir, Bu. Rosidatul Aprilia. Hadir, Bu. Shirley Irawan. Alhamdulillah belum. Siti Nurhalisah. Hadir, Bu. Yulianing Tias. Hadir, Ibu. Diora sudah datang. Hadir, Bu. Oke. Manisa. Hadir, Bu. Ya. Nadifatul Aulia. Nomor 11. Belum ada ya, terlambat. Dari mana? Lumajang. Oke. Oke, kita mulai saja. Ibu minta maaf ya, materinya baru jadi semalam itu agak tengah malam, terus baru di-upload subuh tadi. Mungkin belum sempat membaca, nggak apa-apa. Kita hari ini akan banyak sharing, karena memang materinya juga lebih banyak daripada yang kemarin. Semoga hari ini cukup waktunya. Nanti post-testnya 15 menit, kita selesai jam 10. Sudah terlihat slide-nya? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang indikator layanan kesehatan. Kalau kemarin tentang konsep indikator secara umum, mendasarnya, hari ini kita akan mengimplementasikan kepada layanan kesehatan. Yang akan dipelajari akan ada 9 poin. Yang pertama pada indikator kesehatan ibu, yang kedua pada perkawinan dan reproduksi,
Ketiga, di akses dan pemanfaatan. Untuk yang keempat, di kecukupan dan mutu layanan. 5, kesehatan bayi dan balita. Yang keenam, pada imunisasi. Yang ketujuh, untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular. 8, untuk obat esensial. 9, untuk sistem rujukan. Sebenarnya kalau mau dikupas tuntas sampai lengkap, itu di kementerian dan di Indonesia untuk indikator layanan kesehatan masih sangat banyak sekali. Yang meruncing pada kebidanan pun sebenarnya juga masih ada beberapa yang belum tercantum di sini. Cuman ini adalah garis besar yang secara umum banyak kasus yang terjadi atau dominan fenomenanya itu dari tahun ke tahun menjadi tren di Indonesia. Seperti itu. Jadi memang nanti kalau ditemukan indikator di luar 9 poin ini, mungkin masih ada beberapa hal yang baru, itu nggak masalah, karena memang 9 ini belum mencakup semua sebenarnya. Tidak cukup waktunya kalau hanya satu pertemuan. Oke, kita masuk di indikator kesehatan ibu. Merupakan indikator yang digunakan berdasar pemantauan yang dapat menggambarkan kegiatan pokok dalam program kesehatan ibu. Jadi di sini indikator ini adalah nantinya menggambarkan dari program kesehatan ibu. Biasanya gandeng kesehatan ibu dan anak. Cuman ini dipecah, kali ini dipecah nanti ibu ada sendiri, anak ada sendiri. Nah, biasanya sasaran waktunya yang diminta pelaporannya itu adalah tiap 1 tahun dengan prinsip konsep wilayah. Jadi jika yang diminta itu untuk provinsi, maka sasarannya adalah provinsi. Jika kabupaten, maka sasarannya adalah kabupaten dan sebagainya. Begitu. Kalau kemarin kan adanya indikator itu perbandingannya adalah bisa berdasar wilayah, bisa berdasar contohnya kemarin ada jenis kelamin, bisa berdasarkan waktu, macam-macam, bisa berdasar usia. Nah, kalau di sini indikator kesehatan ibu untuk secara umum yang biasa digunakan di Indonesia, pembedaannya adalah memakai sasaran lokasi, provinsi, kabupaten, sesuai dengan permintaan dari pemerintah setempatnya. Nah, untuk indikator kesehatan ibu sendiri, ini ada 7 poin yang menjadi substansinya. Yang pertama, untuk akses pelayanan antenatal, itu nanti akan menghitung cakupan K1. Yang kedua, pelayanan ibu hamil, atau cakupan K4. Cakupan persalinan oleh nakes, disingkat PN. Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan, atau KF3. Dan yang kelima, deteksi faktor resiko dan komplikasi oleh masyarakat. Yang keenam, cakupan penanganan komplikasi obstetri atau PK. Dan cakupan peserta KB aktif atau contraceptive prevalence rate. Ini kita akan bahas satu persatu. Ini tidak untuk dihafal sih, toh nanti kalau misalnya bekerja dipakai saat terjun di pelayanan, ini semua akan ada modulnya, akan ada buku kohortnya, akan ada buku panduannya, yang pada intinya memang kalian harus memahami maksud dan tujuannya. Kalau untuk rumusnya, pengertiannya seperti apa, pada step yang ini mungkin batasannya adalah paham, tidak kemudian menjadi hafal. Karena memang hal-hal seperti ini kalau tidak dimanfaatkan setiap hari, itu akan sulit penerapannya. Biasanya yang berkecimpung dengan perhitungan-perhitungan seperti ini adalah mereka yang berada di puskesmas. Puskesmas, kemudian bidan praktek mandiri. Kalau di rumah sakit, biasanya bikornya. Kalau kita di rumah sakit hanya bekerja sebagian ya, misal kita bidan poli, bidan kamar bersalin, bidan nifas, itu ya tidak familiar memang akan mengerjakan hal-hal seperti ini. Dan ini kalau nggak dikerjakan secara rutin, berkesinambungan, ya memang tidak pemahaman kita tidak akan menjadi tajam seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari akses pelayanan antenatal. Di sini yang dihitung adalah cakupan K1-nya adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali. Jadi di sini kata kuncinya adalah pertama kali.
mendapat pelayanan ANC oleh nakes di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. Kurun waktunya ini sebenarnya adalah yang disepakati nasional 1 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan ada wilayah-wilayah tertentu, dinas kesehatan tertentu yang kadang meminta 3 tahun, 5 tahun, itu bisa saja terjadi. Cuman dalam hal konsep ini acuannya nasional, biasanya yang lazim 1 tahun. Gitu. Jadi untuk K1, kata kuncinya adalah ANC pertama kali. Jadi dia ANC pertama kali oleh nakes. Ya, oleh nakes. Jadi jangan sampai harapannya ibu hamil pertama kali periksanya itu di mana? Belum ke bidan, sudah pijat ke dukun bayi dulu misalnya seperti itu. Nah, itu yang ingin diberantas di situ, karena untuk kunjungan pertama ini tentunya ada banyak hal yang harus dilakukan sehubungan dengan screening dan penentuan apakah kehamilan itu resiko rendah, tinggi, seperti itu. Nah, untuk indikator ini sendiri tujuannya digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan ANC serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat. Jadi, bagaimana kemudian ibu hamil yang baru saja tahu dia usia kehamilannya masih trimester 1 ya, baru telat begitu, bagaimana kemudian mereka itu memiliki kesadaran untuk segera memeriksakan kehamilannya kepada tenaga kesehatan. Harapannya tadi, screening bisa dilakukan lebih awal. Jangan sampai kemudian ditemukan ibu hamil sudah ada di trimester 2, apalagi trimester 3, baru menjangkau fasilitas kesehatan atau bahkan sama sekali tidak pernah menjangkau nakes, tahu-tahu ketika lahiran saja datang ke nakes dengan berbagai komplikasi yang tidak ada petanya, karena kita jelas tidak punya data. Itu yang ingin dihindari. Nah, untuk perhitungannya, jumlah ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan oleh nakes, ya, dibagi jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun. Ya, jadi di sini bedanya bumil pertama kali mendapat layanan dengan sasaran ibu hamil. Kalau sasaran ibu hamil itu jumlah totalnya. Jadi memang di sini kita butuh perpanjangan tangan seperti kader, kemudian bidan-bidan yang ada di wilayah itu adalah sebagai perpanjangan tangan dari dinas kesehatan maupun puskesmas untuk mengetahui jumlah ibu hamil. Nah, setelah tahu jumlah ibu hamil itu akan menjadi sasaran. Nah, dari sasaran inilah kemudian akan dihitung K1-nya sesuai real yang datang ke bidan, yang datang ke puskesmas, untuk ANC pertama kali itu berapa. Seperti itu. Jadi sasaran itu berdasarkan data yang didapatkan dari perpanjangan tangan kader, bidan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang pembilangnya ini adalah fakta di lapangan, berapa ibu hamil di wilayah itu yang untuk pertama kalinya datang ke nakes untuk ANC. Seperti itu. Ini sasaran ibu hamil sebenarnya ada lagi rumus untuk mencari sasaran ibu hamil berdasarkan jumlah populasi pasangan usia subur di suatu wilayah. Jadi misalnya nggak tahu nih jumlah kadernya itu nggak aktif misalnya. Jadi tidak tahu data sasaran ibu hamilnya berapa, itu tidak pas. Itu ada rumus untuk mencari sasaran ibu hamil ini berdasarkan data berapa pasangan usia subur yang ada di wilayah itu. Nah, cuman di sini saya nggak sampai ke sana supaya tidak terlalu bingung, tidak terlalu banyak rumus yang ditahu. Khawatirnya persepsinya menjadi topik ini kok susah ya, kok banyak rumus ya, begitu. Jadi simpelnya yang ini saja. Nanti kalau untuk sasaran ibu hamilnya mungkin akan ada lagi di mata kuliah epidemiologi, kalau mungkin nggak di D3 ini, insya Allah kalau adik-adik nanti lanjut sekolahnya ke D4 atau ke S2 akan mendapatkannya yang lebih detail. Begitu. Nah, untuk cakupan pelayanan ibu hamil K4 ini adalah yang memperoleh pelayanan ANC sesuai dengan standar, yaitu paling sedikit 4 kali. Kalau yang tadi K1 adalah pertama kali ANC, kalau yang ini adalah
mendapatkan paling sedikit 4 kali dengan distribusi waktu. 4 kali ini pembagiannya bagaimana? Mungkin bisa dijawab oleh Fitria Nikmatul Hamidah. Nggih, Bu. Ya, 4 kalinya bagaimana distribusinya? Di TM1 1 kali, TM2 1 kali, TM3 2 kali. Oke, baik. Nah, di Fatul Aulia sudah datang? Sudah, Bu. Oh ya, oke. Ada pendapat lain atau setuju dengan jawaban yang barusan? Setuju, Ibu. Setuju, Bu. Ya, Setuju. baik. Oke. Distribusi waktunya seperti itu tadi ya, dan ini tujuannya adalah untuk mengetahui cakupan pelayanan HNC yang secara lengkap. Nah, dimaksud lengkap ini adalah yang memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu yang ditetapkan. Jadi, kalau misal 4 kali ini dilakukan semua di trimester 3, maka itu tidak dapat disebut lengkap. Tidak dapat disebut memenuhi standar. 4 kali minimal ya, kalau lebih dari 4 kali malah bagus. Jadi 4 kali ini harus sesuai dengan distribusi waktu yang sudah dijelaskan tadi, sudah dijawab temannya itu tadi, itu baru dapat dikatakan lengkap. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah, menggambarkan kemampuan manajemen atau kelangsungan program KIA. Nah, di sini terlihat ya, kenapa dikatakan perlindungan ibu hamil, karena memang ibu hamil di setiap trimester itu perkembangan step by step-nya, bulan per bulannya, harusnya seorang bidan itu tahu riwayatnya, tidak boleh sampai lost contact. Kalaupun misal terjadi hal-hal yang mengharuskan ibu pindah lokasi, pindah tempat, tidak masalah, yang akan menjadi pemersatunya adalah peta yang ada di buku KIA. Jadi pemeriksanya mungkin bisa berganti bidan yang lain, karena satu dan lain hal, tetapi untuk riwayat itu akan tetap ada acuannya satu, yaitu di buku KIA. Kalau buku KIA-nya yang tidak boleh, harapannya tidak boleh sampai hilang, tidak boleh satu orang sampai punya beberapa buku KIA. Jadi satu anak ya satu buku KIA. Itu kan dipakai ketika hamil sampai si anak nanti berusia 5 tahun. Sampai posyandu balita itu kan masih menggunakan buku KIA itu. Itu. Untuk rumus yang digunakan adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC minimal 4 kali sesuai standar dibagi dengan jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun. Prinsip dasarnya adalah sama dengan yang K1 tadi, hanya perbedaannya yang di sini adalah frekuensinya. Kalau K1 tadi adalah yang pertama kali ANC di nakes, ya. Kalau yang K4 adalah yang sesuai dengan kriteria lengkap, yaitu sesuai standar pelayanan dan menepati waktu yang ditetapkan. Seperti itu sebagai pembilangnya. Untuk penyebutnya sama, cara mencarinya seperti yang K1 tadi. Oke, kalau ada yang bingung boleh langsung bertanya ya, silakan nggak apa-apa. Nggih, Bu. Lanjut ke cakupan persalinan oleh nakes adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh bidan. Jadi di sini sebenarnya bunyi cakupannya kalau lihat di textbook adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Seperti itu bunyinya. Ya otomatis profesinya bidan kan gitu. Nggak mungkin sekarang kompetensi dalam hal kebidanan dimiliki oleh nakes yang lain. Cuman memang pergeseran kompetensi ini kita sedang beririsan dengan perawat maternitas ya. Sekarang perawat maternitas ini agaknya punya juga kompetensi ini. Cuman ini masih saya adopt, masih saya sesuaikan dengan panduan di kementerian yang lama. Di situ nggak menyebutkan perawat maternitas, tetapi adalah tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Ya, di suatu wilayah tetap dalam kurun waktu 1 tahun. Jangan lupa wilayahnya ini sesuai dengan permintaan ya. Kalau yang minta provinsi ya berarti yang dihitung adalah 1 provinsi. Jika kota kabupaten adalah kota kabupaten. Gitu. Nah, tujuannya adalah memperkirakan proporsi persalinan yang ditangani oleh bidan dan menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai dengan standar. Jadi tadi kan kita berbicara tentang ANC ya.
ANC-nya sudah di bidan, ANC-nya diminta untuk 4 kali. Nah, kemudian kita runtut lagi, dia bersalinnya di mana? Jangan sampai, jangan-jangan ANC-nya sudah kita siapkan sedemikian rupa dengan peraturan tadi, K1, K4 memenuhi, ternyata bersalinnya tidak di nakes, tidak di bidan, persalinannya masih di dukun. Nah, itu nanti dapat terlihat dari perhitungan cakupan persalinan ini. Seperti itu. Untuk rumus yang digunakan adalah jumlah persalinan yang ditolong oleh bidan sebagai pembilangnya dibagi dengan sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Jadi penyebutnya masih sama dengan KN1 dan KN4 yang berbeda di pembilangnya. Di sini diganti dengan besarnya jumlah persalinan. Di bidan, jangan lupa. Oke, kemudian bentar, saya kembali lagi. Ini kemarin kita udah belajar proporsi ya, proporsi persalinan. Jadi ini nanti kalau proporsi outputnya kan keluarnya bilangan pecahan ya, bilangan perbandingan. Kalau seperti kemarin, contohnya 2/3 penduduk itu rawan terkena tipoid. Nah, kalau dari sini, itu nanti arahnya adalah dapat memperkirakan kira-kira berapa banyak bagian dari ibu hamil di suatu wilayah itu yang dapat ditangani oleh bidan. Sebagai contoh, misalnya di Jember ada 100 ibu hamil, ya 100 ibu hamil. Kemudian yang bersalin di bidan adalah 50 katakanlah. Berarti kan yang menjadi pembilangnya ini adalah 50, sasarannya ini diisi 100 ya, 50/100. Jadi 1/2. Nah, 1/2 selain menghitung cakupan persalinan atau PN, dia juga sama dengan mencari proporsi. Jadi cara membacanya, tadi hasilnya kan 1/2. Berarti cakupan persalinan di nakes adalah setengah dari sasaran ibu hamil. Atau kalau kita hubungkan ke proporsi persalinan, bahwa setengah dari ibu hamil di wilayah Jember itu merupakan yang dapat ditangani atau merupakan sasaran, merupakan ibu hamil yang berhasil ditangani pelayanannya oleh bidan. Seperti itu. Jadi cara menghitungnya itu sama dengan proporsi kemarin, hanya cara membacanya yang berbeda. Di perhitungan ini memiliki 2 manfaat. Selain untuk menghitung cakupan persalinan, juga dapat memperkirakan proporsi persalinan. Semoga masih ingat ya proporsi persalinan kemarin. Gitu. Jadi memang di sini akan terlihat berapa bagian, apakah lebih banyak dari sasaran atau lebih sedikit. Jika kemudian ternyata proporsinya itu lebih sedikit, katakanlah 1/4 tadi misalnya hasilnya. Kalau 1/4 berarti misalnya sasarannya 100, ternyata yang bersalin di bidan 25, yang di dukun masih 75 orang. Nah, itu akan menentukan arah kebijakan. Jadi harus bagaimana ya supaya harapannya proporsi ini hasilnya adalah selalu di atas dari rata-rata. Kalau dia sampai di bawah rata-rata atau di bawah standar, nah itu kebijakannya yang harus bergerak supaya bisa sesuai harapan, sesuai di atas standar. Kita lanjut ke NIFAS. Untuk cakupan pelayanan NIFAS oleh nakes KF3 itu adalah areanya di 6 jam pertama sampai 42 hari pasca bersalin. Ini masa NIFAS kan sampai 42 hari ya. Sesuai standar yaitu paling sedikit 3 kali. Nah, distribusinya bagaimana? Coba Putri Jatsia. 3 kali di KF3 atau di pelayanan NIFAS itu distribusinya seperti apa? Sebentar, Bu. Ya, tadi yang pertama jawab siapa ya namanya? Kok saya lupa? Fitri, Bu. Oh, Fitri. Saya, Bu. Iya. Oke, kalau untuk NIFAS, distribusinya bagaimana? KF1, Ya. KF3. KF1 itu dari 6 jam sampai 1 minggu.
Terus? Untuk KF2-nya dari 8 hari sampai 20 sampai 20 berapa? Dari mana itu acuannya? Dari buku, Bu, saya ingat-ingat. Oh, diingat-ingat. Baik, ada mungkin yang mau membantu? Saya, Bu. Ya, Nurul Rizkiah ya? Enggak, Bu. Ya, silakan. Bagaimana? KF1 itu 6 jam sampai 3 hari. Kemudian KF2 itu 4 hari sampai 28 hari. KF3 itu 29 hari sampai 42 hari. Oke. Ada pendapat lain? Sama, Ibu. Sama? Sama. Oke. Dicatat ya, karena di sini sengaja tidak Ibu tulis, supaya menjadi bahan belajar, supaya mau tergerak untuk memfokuskan di berapa sih distribusi waktunya, ini harus memang paham dan hafal begitu. Ya, ditambahkan sendiri ya di sini. Oke. Nah, untuk cakupan persalinan ini sedikit ada tambahan di revisi terbaru 2020, tapi masih launching nanti di akhir tahun. Jadi sementara ini 3 kali ini memakai acuan yang lama. Tahun 2020 ini nanti di akhir tahun akan ada revisi menjadi 4 kali. Akan ada tambahan 1 kali karena banyak kejadian perdarahan yang berakhir dengan kematian ibu, itu sekarang trennya adalah bergeser di masa nifas. Itu tidak lagi perdarahan yang terjadi pada saat proses persalinan. Sehingga dirasa 3 kali ini menjadi kurang sepertinya. Nah, itu yang kemudian hasil dari perhitungan KF3 di tahun ini kan sudah ada dari tahun 80-an ya, ini 3 kali ini. Nah, dihitung dari tahun ke tahun, ternyata ketemulah angka cakupannya itu tinggi ya, mungkin ibu nifasnya itu udah patuh 3 kali, tapi kemudian fakta di lapangan kejadian kematian pada masa nifas itu masih tetap tinggi. Nah, lalu apa yang menjadi kebijakan barunya? Maka pemerintah akan dapat mengambil kebijakan dari perhitungan angka itu tadi, ditingkatkan ini distribusinya menjadi 4 kali dengan harapan bidan atau nakesnya itu menjadi lebih punya data yang lebih lengkap, punya data yang lebih kontinu, yang dapat memantau ibu nifas itu lebih jeli lagi. Nah, itu karena itu tadi pergeseran, tadinya tuh perdarahan itu banyak terjadi di masa persalinan yang mengakibatkan kematian, sekarang banyak terjadi di masa nifas. Jadi ibunya udah pulang, udah di rumah, udah masa orang mengiranya udah recovery mau balik normal, tapi ternyata banyak terjadi perdarahan. Nah, tujuan dari perhitungan cakupan ini adalah untuk mengetahui cakupan pelayanan nifas secara lengkap, yaitu memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu sesuai distribusi yang sudah disebutkan tadi. Kemudian untuk menggambarkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan pada ibu nifas, menggambarkan kemampuan manajemen atau kelangsungan program KIA. Rumus yang digunakan prinsipnya sama seperti yang miliknya hamil tadi, tapi ini diganti dengan nifas. Ya, jadi ini mirip dengan KN4. Kalau KN4 adalah subjeknya ibu hamil, kalau di sini adalah nifas. Seperti itu. Oh ya, ada beberapa buku yang referensi yang lain yang menyebutkan distribusi 3 kali ini ada sedikit perbedaan timeline-nya, cuman tidak terlalu jauh dari yang sudah disebutkan. Ada beberapa referensi yang menyampaikan bahwa kunjungan pertamanya itu ada di 6 jam pertama sampai 3 hari. Jadi tidak sampai 1 minggu memang, harapannya tidak terlalu lama dari persalinan, waktu persalinannya, 6 jam sampai 3 hari pertama. Tuh. Yang kedua adalah di hari ke-8 sampai 14. Hari ke-8 sampai yang ke-14, dan kunjungan ketiga ada di 36 sampai 42 hari. Tuh.
Dan kenapa ada perbedaan seperti itu juga? Karena kita tahu ya budayanya masyarakat Indonesia kan masih budaya jam karet. Jadi kalau dibilang ibu balik lagi seminggu, itu bisa baliknya 2 minggu lagi gitu. Maka ada beberapa memang yang mengambil kebijakan nggak terlalu lama deh kalau kunjungan pertama, sebaiknya memang 3 hari itu ibunya udah kontrol lagi. Supaya kalau ada apa-apa, bidan bisa segera mengambil langkah. Nah ini, di bawah sudah ada ya keterangannya, jumlah sasaran ibu nifas itu sama dengan jumlah sasaran ibu hamil. Ibu bersalin maksudnya. Jadi tadi dari hamil, bersalin, dan nifas, ini linear sasarannya. Kalau di suatu wilayah, tadi contohnya di Jember, sasaran ibu hamilnya itu 100, berarti otomatis itu akan menjadi sasaran bersalin dan sasaran ibu nifas. Karena kita harapannya nggak hilang ya, data itu pasiennya tidak kemudian berubah angkanya karena hilang, karena lost kontak, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah deteksi faktor resiko dan komplikasi oleh masyarakat. Adalah cakupan ibu hamil dengan faktor resiko atau komplikasi yang ditemukan oleh kader, dukun bayi, atau masyarakat, serta dirujuk ke nakes di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Yang disebut masyarakat di sini adalah bisa ibu hamil, ibu bersalin, atau ibu nifas itu sendiri, keluarganya maksudnya. Jadi selain kader, dukun bayi, kan di sini ada masyarakat. Nah, masyarakat ini bisa dari pihak keluarganya. Nah, tujuannya untuk menggambarkan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan kesehatan ibu hamil, bersalin, dan nifas. Jadi di sini memang kita nggak bisa menitik beratkan tugas itu hanya kepada bidan, hanya kepada bagaimana kemampuan nakes itu, tapi di sini butuh kerjasama lintas sektor, diantaranya adalah dengan warga sekitar. Siapa? Yaitu kader, dukun bayi, dan masyarakat. Karena kader, dukun bayi, dan masyarakat di sini dapat diartikan keluarga ibu tersebut adalah orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang secara 24 jam dapat memantau, dapat tahu lebih dulu kondisi dari si ibu hamil itu kalau terjadi apa-apa. Ya, sama halnya dengan begini. Kalau kita di sebuah keluarga itu punya kakak, punya adik, punya orang tua, kemudian suatu saat kita harus bekerja, atau mungkin kalau kita perempuan nikah ikut suami gitu ya, jauh dari keluarga, dari kakak, adik, orang tua, siapa kemudian orang terdekat itu yang menjadi supporting paling penting ketika kita kemudian menjadi orang baru? Itu tetangga gitu. Nggak mungkin kalau kita butuh bantuan mau manggil kakak, adik, atau orang tua yang ada di jauh sana. Walaupun tanggung jawab besarnya memang ada pada keluarga. Tapi yang sejatinya akan tahu terlebih dahulu adalah orang yang terdekat. Itu prinsipnya sama dengan deteksi komplikasi ini. Gitu. Gak mungkin Bu Bidan itu bisa mengcover pasien yang mungkin ada di suatu wilayah, satu kelurahan, satu kabupaten, seorang diri. Walaupun bidan itu pegang data. Yang pastinya akan tahu berkecimpung 24 jam adalah orang-orang yang terdekatnya, kader, dukun bayi, dan keluarga. Nah, itulah pentingnya kenapa di sini kemudian dihitung ada rumusnya menjadi salah satu indikator, karena peran serta dan keterlibatan masyarakat itu adalah dukungan yang besar untuk selamatnya, sehatnya ibu hamil, bersalin, dan nifas. Berapa rumus nanti cakupan yang diharapkan itu 20%. Jadi rumus yang digunakan adalah jumlah ibu hamil beresiko yang ditemukan oleh kader, ya, ini realnya. Jadi pembilang yang ada di atas itu selalu data real. Data yang ada di lapangan, data yang terjadi asli, itu adalah pembilang. Untuk penyebutnya adalah 20% dari jumlah sasaran ibu hamil. Tadi kan kita udah ngitung, di depan tadi kan ada sasaran ibu hamil, sudah tahu ya. Sasaran ibu hamil yang otomatis menjadi sasaran ibu bersalin, sasaran ibu nifas. Nah, untuk dideteksi faktor resiko ini diambil 20%-nya. Itu menjadi penyebut di sini. Tuh. Kalau misalnya dalam artian kenapa 20%? Berarti kalau sampai jumlah ibu hamil di suatu wilayah, katakanlah bilangannya mudah 100 ya, 20%-nya dari 100 berapa? 5 ya? 20 per 100. 20 kok 5.
20 orang. 20% dari 100 ibu hamil. Kalau tadi sasaran ibu hamilnya itu 100, berarti 20%-nya adalah 20 orang. Artinya apa? Jika itu tadi saya bilangnya Jember. Kalau misalnya di Jember itu ada 20 orang ibu hamil yang dapat ditemukan oleh kader, dukun, atau masyarakat, ditemukan komplikasi yang kemudian membantu merujuk ke fasilitas kesehatan itu adalah ini, 3 ini, kader atau dukun masyarakat, dalam waktu tertentu, itu misalnya 20 orang, nah maka dapat diartikan peran serta atau keterlibatan masyarakat di suatu wilayah itu baik. Tuh. Jadi kerjasamanya, hubungan kekeluargaannya, itu berarti dapat diartikan baik. Ikatan yang baik tersebut tentu akan mendukung suksesnya upaya kesehatan dalam bidang apapun. Tuh, kita tidak hanya mungkin kalau di sini kita hanya berbicara masalah kesehatan ibu, tapi untuk lingkup luasnya dukungan dan keterlibatan masyarakat itu akan berpengaruh ke semua sektor kesehatan. Nah, selanjutnya adalah cakupan penanganan komplikasi obstetri. Adalah cakupan ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani secara definitif sesuai dengan standar oleh nakes yang kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Coba kita harus tahu dulu penanganan definitif itu apa sih? Mungkin dengan Christine, penanganan definitif, definisinya adalah? Penanganan definitif itu adalah penanganan atau pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan pada setiap kasus komplikasi. Oke, ada yang punya pendapat lain? Sama? Sama, Bu. Sama, Ibu. Oke. Contohnya ya, jawabannya sudah benar. Penanganan definitif adalah penanganan tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan kasus komplikasi kebidanan. Jadi kata kuncinya adalah sudah merupakan tindakan terakhir. Contohnya pada temuan kasus preeklamsi dengan misal ibu hamil dengan tekanan darah yang dia statis ada di angka 160, 170, udah dikasih berbagai macam terapi, tidak mau turun tensinya, kemudian protein urinya tetap positif 2 atau positif 3, dengan berbagai upaya tidak dapat turun, otomatis kan tidak mungkin ibu hamil itu nantinya diarahkan bersalinnya di rumah bidan, itu tidak mungkin. Pasti akan diarahkan harus ada rujukan. Nah, itu yang dinamakan dengan penanganan definitif. Rujukan yang dilakukan itu merupakan penanganan definitif, upaya terakhir. Nah, itu konteksnya, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian hubungannya dengan cakupan penanganan komplikasi? Kita kembali ke definisinya. Di sini adalah cakupan ibu ya dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja yang ditangani secara definitif sesuai dengan standar oleh nakes kompeten. Jadi yang dimaksud di sini harus yang definitif, bukan yang pertama kali ditemukan tanda-tanda komplikasi ya, bukan kegawatan. Langsung dirujuk bukan, tetapi memang yang mendapatkan terapi terlebih dahulu, sempat mendapatkan penanganan terlebih dahulu, namun tidak mengalami perbaikan, dan kemudian ditempuh langkah terakhir, tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan rujukan. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dengan komplikasi. Rumusnya sama seperti ini, seperti yang oleh masyarakat, deteksi resiko oleh masyarakat ini, sama, hanya pembilangnya diganti dengan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif ya. Jangan lupa untuk kata kuncinya ada di definitifnya. Untuk pembaginya tetap sama, yaitu 20% dari sasaran ibu hamil. Oke.
Rumus-rumusnya ini nggak usah dihafalkan. Nantinya kalau misal digunakan tuh memang harus membaca lagi, harus membuka buku. Yang perlu diserap adalah pemahamannya. Yang disebut definitif itu yang bagaimana, kemudian sasaran ibu hamil itu yang mana, pemahaman itu yang harus difokuskan. Kalau rumusnya nggak perlu dihafalkan. Selanjutnya adalah cakupan peserta KB aktif. Adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama, ya. Diingat-ingat baru dan lama yang masih aktif, ya, yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi dibandingkan dengan, berarti dibagi dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah, ya. Jadi berapa yang pakai KB dibanding dengan pasangan usia suburnya. Itu merupakan cakupan peserta KB aktif. Tujuannya adalah untuk menunjukkan jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai Alkon dengan rutin sampai saat ini untuk tujuan menunda, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan. Rumus yang digunakan yang sebagai pembilang adalah jumlah peserta KB aktif di suatu wilayah, ya, realnya di lapangan. Jadi yang selalu menjadi pembilang adalah data real di lapangan, sedangkan penyebut adalah selalu yang menjadi sasaran, jumlah yang ada di atas kertas, yang ada di data, jumlah seluruh pasangan usia subur kalau kita berbicara tentang KB. Gitu. Nah, kita lanjut ke indikator perkawinan dan reproduksi. Kalau tadi indikator untuk kesehatan ibu, ya, kita sekarang udah berpindah topik ke indikator perkawinan dan reproduksi. Di sini adalah merupakan proporsi perempuan usia 20 sampai 24 tahun, ya, yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum usia 15 tahun. Menurut daerah tempat tinggal. Jadi dia sudah kawin atau hidup bersama. Hidup bersama tahu ya bedanya ya sama kawin ya. Tahu apa enggak? Status hidup bersama. Bingung? Kan nggak tahu lagi. Status hidup. Tahu, Ibu. Yuk coba-coba. Devi Baidatul Munawarah. Berstatus hidup bersama itu yang seperti apa? Pasti senyum-senyum kalau ditanyain begini. Tapi saya cuma takut ada yang nggak paham gitu. Coba, gimana? Status hidup bersama itu mungkin belum ada ikatan perkawinan gitu, Bu. Tetapi dia hidup bersama. Satu rumah gitu ya? Iya, benar. Begitu? Iya, Ibu. Iya. Ada pendapat lain? Sama? Status perkawinan, tetapi perkawinannya tidak sah secara negara, tetapi sah secara agama. Itu masuk status hidup bersama. Nikah siri itu hidup bersama. Begitu? Mungkin, Ibu. Ya, kalau kita memang mengacu kepada pengertian kawin menurut negara, ya memang harus ada legalitasnya ya. Tapi kita suka repot kalau bilang itu aturan agama, berlindung di bawah aturan agama, bilangnya itu adalah nikah siri, kemudian akhirnya legal untuk hidup bersama. Padahal nikah siri itu yang rugi itu perempuan sebenarnya. Jadi ya apa ya, kalau dibilang itu untuk alasan agama, zaman sudah berubah gitu loh. Aturan agama yang dibuat oleh Islam di zaman kenabian, laki-lakinya tuh udah sifatnya nggak sama seperti zaman Nabi gitu. Dulu mungkin dibuat seperti itu karena belum ada sistem surat menyurat untuk menulis legalnya pernikahan. Tapi kalau zaman sekarang, kalau pernikahan siri itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang konteksnya itu agama, kembali lagi yang harus ditekankan yang merugi adalah perempuan. Yang akan banyak menanggung resiko tidak enak itu adalah perempuan. Jadi harapannya memang
kita batasi di sini kalau untuk status kawin itu adalah untuk yang kawin sah ya. Kalau untuk yang status hidup bersama ini adalah termasuk yang nikah siri atau yang sama sekali tidak berakad. Jadi mohon maaf ya untuk pembahasan ini berarti levelnya nikah siri dengan levelnya tidak menikah itu adalah sama-sama dianggap berstatus hidup bersama yang menyalahi aturan. Dan itu dilakukan sebelum usia 15 tahun menurut daerah tempat tinggalnya. Ya. Ini yang Ibu dapat, sumbernya ada di sini. Ibu tulis ini internetnya ini ya. Jadi ini adalah situs milik pemerintah, milik BPS, yang di dalamnya memuat banyak indikator kondisi kesehatan ibu dan anak ya. Macam-macam, kalau misalnya mau coba searching indikator yang lain itu bisa nanti diklik di copy paste di link ini. Kita runtut definisinya, yaitu status perkawinan itu dikategorikan menjadi belum kawin, kawin, cerai hidup, cerai mati. Ya, nggak ada siri ya di sini ya. Kawin tidak tercatat, tidak ada kan? Berarti yang diakui, yang masuk dalam kategori kawin di sini adalah 4 ini. Belum kawin, kawin, cerai hidup, atau cerai mati. Status hidup bersama adalah kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat. Ini maksudnya surat yang dimaksud di sini bukan surat yang dari negara, tapi melalui perjanjian, kawin kontrak, surat ada ya, orang nikah siri itu bilang saya punya surat, kayak surat perjanjian gitu bentuknya. Itu dia bilang punya surat seperti itu, tapi tetap itu tidak masuk di dalam kategori menikah yang resmi. Ya kalau menikah resmi ya buku nikah ya bentuknya begitu, yang ada lambang Garudanya itu. Kalau lainnya itu ya bukan. Faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk hamil antara lain perkawinan dan aktivitas seksual. Perkawinan merupakan awal dari kemungkinan untuk hamil bagi seorang perempuan. Jadi kenapa kita menghitung indikator perkawinan ini, karena akan dihubungkan dengan kondisi kehamilan pada perempuan. Jadi kondisi hamil itu kan pasti terjadi atas 2 peristiwa. Yang satu terjadinya perkawinan atau pernikahan, yang kedua aktivitas seksual. Nah, itu pasti ada 2 kejadian itu yang mengindikasikan orang itu akan menjadi hamil. Di Indonesia, perkawinan atau pernikahan ya, di sini maksudnya memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas atau kesuburan. Karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Jadi tadi ya yang saya sebutkan, seseorang itu mengalami kejadian hamil yang nantinya akan melahirkan, itu pasti akan didahului dengan adanya peristiwa, kalau nggak pernikahan ya hubungan seksual antara 2 itu. Nah, masyarakat dengan usia perkawinan yang rendah cenderung untuk mempunyai anak pada usia yang rendah pula dan mempunyai fertilitas yang tinggi. Jadi contohnya, kalau ada seorang anak menikah usia 16 tahun, ya, dan dia hamil usia 17 tahun, sedangkan rentang hidup perempuan kan masih jauh itu. Dari usia 17 dia masih ada nanti di fase usia 20 tahun, 30 tahun, dan lanjut terus. Nah, rentang usia produktifnya sampai dia belum menopause, kalau dia startnya hamil itu sudah di usia 17, dan kemudian pemahaman tentang KB-nya itu tidak bagus, bayangkan berapa banyak anak yang bisa dia produksi di rentang usianya sampai dia menjelang menopause itu. Dan itu merupakan permasalahan tersendiri, karena kita akan berbicara bukan lagi tentang banyak anak, banyak rezeki ya, tapi di sini kita harus berbicara pada konteks bagaimana kualitas dari seorang anak itu merupakan generasi penerus bangsa, harus dipikirkan kualitasnya bagaimana. Kita punya 2 anak tapi berkualitas, itu akan jauh lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan masalah yang lainnya dibandingkan prinsip banyak anak banyak rezeki, punya anak 5, 6, 7,
tapi 7-7-nya nggak ada yang jadi apa-apa. Itu pasti akan jadi masalah di belakang hari. Nah, fungsi perhitungan indikator tersebut adalah untuk dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia dini. Jadi kenapa kemudian kita menghitung indikator pernikahan adalah untuk pemerintah mengambil langkah melindungi. Sebenarnya Indonesia itu kejadian pernikahan itu nanti banyak ditemukan usia berapa sih? Nah, itu pemerintah akan memberikan batasan supaya harapannya akan lebih banyak yang menikah dengan usia yang lebih dewasa. Kemudian untuk menekan laju pertumbuhan, kenapa untuk menekan laju pertumbuhan? Karena tadi ya, begitu orang menikah pasti hamil. Nah, kalau start hamilnya di usia yang masih kecil, sedangkan dia menopause-nya nanti masih sampai usia 45 atau 50, tadi berapa banyak anak yang bisa dihasilkan? Kayak apa padatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia kalau itu tidak difikirkan bersama. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperoleh informasi indikasi awal untuk kemungkinan ibu hamil dengan kemungkinan untuk hamil dan tingkatan resiko hamil. Yang kita ketahui bahwa salah satu resiko tinggi pada ibu hamil adalah hamil di usia yang terlalu muda. 4T ya, 4 terlalu, salah satunya adalah terlalu muda. Poin pentingnya adalah perkawinan usia dini, selain memiliki resiko kesehatan reproduksi bagi wanita, juga memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran HAM. Jadi selain kita berbicara tentang itu berbahaya untuk ibu hamil, itu dapat membuat kita tadi ya terlalu muda, terlalu banyak anak, itu semua kan resiko yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Masalah lain, tadi kan saya bilang, satu masalah muncul kalau kita punya banyak anak, akan timbul masalah yang lainnya. Nah ini kekerasan seksual dan juga pelanggaran HAM, di mana kita ketahui bersama. Ya, kebetulan Ibu 3 kali melakukan penelitian adalah semua di bidang kesehatan reproduksi wanita, yang arahnya juga kepada kesehatan seksual. Jadi perempuan dengan usia yang masih muda kemudian memutuskan untuk menikah, hamil, yang jelas perempuan itu tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki pendidikan yang cukup, kemudian arahnya mungkin tidak berkarir, dan itu merupakan satu nilai minus di mata laki-laki. Ya, satu nilai minus di mata laki-laki yang kemudian dia akan lebih mudah peluangnya untuk melakukan KDRT, melakukan poligami, melakukan kekerasan yang lain yang berhubungan dengan seksual, dan juga tadi melakukan, jadi laki-laki itu akan lebih cenderung untuk berbuat semena-mena. Tapi coba bandingkan dengan jika perempuan itu menikah dalam kondisi yang usia sudah dewasa, dia memiliki pendidikan yang cukup, dia adalah seorang wanita karir, dia adalah seorang wanita yang siap dalam segala hal, finansial, fisik, mental. Jadi udah nggak zaman ya, perempuan zaman sekarang ini secara finansial bergantung sama laki-laki, itu sudah era milenial ini sudah harus hilang sebenarnya. Bahwa wanita mandiri itu penting, bahwa wanita mandiri itu perlu, salah satunya adalah untuk mempertahankan hak asasinya. Nah, kita nggak tahu laki-laki itu dulu ketika pacaran baik, ketika mungkin awal-awal itu tidak ada permasalahan, dengan beriringnya berumah tangga, semuanya itu akan terjadinya itu dinamis, akan ada perubahan-perubahan. Nah, wanita akan tetap menjadi tangguh jika dia tadi punya dasar-dasar yang mapan dan matang. Mapan bukan berarti harus kaya dulu baru menikah, tidak. Tapi harusnya minimal setidaknya dia dalam menjadi wanita yang mandiri dan tidak bergantung secara finansial. Itu akan sangat banyak manfaatnya. Di era pandemi ini, kita akan melihat bagaimana laki-laki yang kemudian banyak mengalami PHK, rumah tangganya mungkin masih akan bisa tertolong ketika istrinya mampu mengcover dengan bekerja. Bekerja juga tidak harus disebut berkarir kalau punya jabatan yang tinggi, tidak juga gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk disebut sebagai wanita karir. Walaupun sebagai ibu rumah tangga pun itu juga merupakan karir sendiri, itu juga merupakan sebuah tugas yang tidak boleh dilalaikan sekalipun kita ada di dunia bekerja. Intinya arahnya ke sana. Semuanya adalah dilakukan untuk bagaimana membela hak-hak perempuan.
kita berganti topik ke indikator kecukupan dan mutu layanan kesehatan. Sebenarnya untuk mutu layanan kesehatan kita sudah pernah membahas beberapa kali sebelumnya. Yang masuk di dalam mutu layanan kesehatan itu ada apa saja. Sebenarnya kan ada banyak sekali mendetail. Yang intinya sebuah pelayanan yang bermutu itu nantinya indikator yang diciptakan itu harus mampu menciptakan respon dari pengguna atau dari klien. Responnya terdiri dari 6 ini, yaitu empati, jadi bagaimana bisa menimbulkan suasana ikut seperti seolah-olah mengalami kejadian yang sama dengan klien. Ya, jadi seorang bidan itu harus memiliki rasa empati. Reliability, akurasi pelayanan dan tidak ada diskriminasi. Responsiveness, adanya ketepatan waktu dalam pelayanan. Communication, ya ini maksudnya nomor 4, ini ada keramahan, kesabaran, dan juga tanggap. Caring itu melayani dengan prinsip yang menjaga privasi dan tanggung jawab. Kemudian terdapat assurance, yaitu tercapainya kesembuhan dan keamanan. Jadi kalau misal yang kita layani itu dapat mencakup atau dapat menciptakan suasana 6 poin ini, maka dapat dikatakan indikator mutu layanan itu pasti tercapai, pasti sesuai atau di atas dari standar. Oke. Dari sini ada yang bingung? Ada penjelasan yang mungkin mau diulang sebelum Ibu lanjut ke bayi dan balita? Tidak ada? Lanjut ya, supaya waktunya cukup. Oke, Ibu. Indikator kesehatan bayi dan balita. Nah, ini hampir mirip dengan miliknya yang hamil tadi. Jadi ada cakupan pertamanya, ada KN lengkapnya, ada komplikasinya. Kemudian kalau tadi ada nifas KF3, di sini ada cakupan di 29 hari sampai 12 bulan, ada yang sampai usia balita, dan ada yang cakupan balita sakit dengan manajemen MTBS, manajemen terpadu balita sakit. Satu persatu ya, prinsipnya sama, hanya diganti subjeknya menjadi neonatus. Prinsipnya sama. Nah, ini KN1 ini adalah yang disebut kunjungan pertama adalah di momen 6 sampai 48 jam setelah lahir. Ya, penekanannya di sini saja. Saya tidak akan membacakan secara lengkap karena intinya adalah dasarnya sama seperti yang miliknya ibu hamil tadi. Hanya ini neonatus. Kalau tadi ibu hamil, ini neonatus. Ya, tujuannya pun juga sama, hanya berbeda di subjek neonatalnya. Mengetahui akses dan jangkauan pelayanan. Rumusnya pun juga mirip, hanya diganti subjeknya di neonatus. Jadi diingat ya, pembilang itu adalah real di lapangan, aslinya yang terjadi seperti apa. Kalau yang penyebut jumlah sasaran, ini adalah data. Ini adalah angka yang ada di kertas, di atas kertas. Seperti itu. Jadi pembilang, ini penyebut. Ini rumusnya seperti ini. Sama seperti miliknya cakupan ibu hamil yang pertama. Nah, ini KN lengkapnya disebut lengkap. Kalau tadi kan hamil ada 4 kali kunjungan. Kalau neonatus dikatakan lengkap pada periode 0 sampai 28 hari itu ada 3 kali kunjungan. Dengan distribusi, siapa mau jawab? Silakan, salah satu sebutkan namanya. Anissa, Bu. Ya, silakan. Kan 3 kali, PKN 1 itu 6 sampai 48 jam yang barusan itu. Terus KN2 itu 3 sampai 7 hari, terus KN3 itu 8 sampai 28 hari. Baik, ada yang punya pendapat lain atau semuanya sama? Sama, Bu. Sama, oke. Ya, jangan lupa dicatat ya, karena di sini nggak Ibu tulis, sengaja supaya lebih fokus di pembagian waktu ini 3 kali harus berapa. Sebenarnya di situ sih pemahamannya, kalau rumus boleh lihat di buku aja. Tuh, jadi dikatakan lengkap adalah jika memenuhi distribusi
3 kali yang sudah disampaikan tadi. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas dan kualitas pelayanan kesehatan neonatal. Rumusnya masih tetap sama prinsipnya, yang di atas ini adalah yang mendapat pelayanan sesuai standar itu adalah berarti lengkap dan distribusi waktunya adalah sesuai. Ini adalah angka real di lapangan, sedangkan yang di bawah, oh sorry, ini kok Ibu Nifas, ini neonatus maksudnya. Sasaran neonatus sama seperti penghitungan KN1 tadi. Nah, untuk komplikasi sama seperti miliknya ibu hamil dengan komplikasi, definitif ini ya, salah ketik, adalah yang ditangani secara definitif, jadi penanganan tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan kasus komplikasi pada neonatus oleh nakes yang kompeten. Nah, di sini untuk penanganan definitif neonatus, yang perlu ditekankan lagi adalah pelaporannya dihitung 1 kali pada masa neonatal. Kasus komplikasi yang ditangani adalah seluruh kasus yang ditangani tanpa melihat hasilnya hidup atau mati. Jadi kita tidak melihat outcome-nya itu hidup atau mati, tetapi yang jelas adalah statusnya dia ini dirujuk karena memang sudah tidak ada penanganan lain yang dapat dilakukan, sudah merupakan tindakan akhir, yaitu dengan merujuk. Begitu, tanpa melihat outcome-nya hidup atau mati. Oke. Tujuannya adalah menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menangani kasus kegawat daruratan neonatal, yang kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya atau dirujuk ke vaskes yang tinggi. Kalau tadi miliknya ibu hamil itu sasarannya 20%, kalau neonatal lebih kecil yaitu 15%. Cara menghitungnya masih sama. Oke. Kemudian cakupan pelayanan kesehatan bayi 29 hari sampai 12 bulan. Sampai 1 tahun ya, ini kunjungannya 4 kali dengan distribusi. Silakan, siapa mau jawab? Iya, Bu. Ya. Nurul Hidayah. Iya, Bu. Ya. Di sini pelayanannya 1 kali pada 29 hari sampai 12 bulan, sampai 2 bulan, kemudian 1 kali di 3 bulan sampai 5 bulan, kemudian 1 kali di usia 9 sampai 11 bulan. 3 kali dong. Coba. Diulangi. 4 kali. Yang pertama? Masih 3 ya tadi yang disebutkan, benar ya? Iya, 3. Ya, kurang 1. 3, Bu. Ada lagi yang ingin menyempurnakan? Silakan. Iya. Ya. Siapa namanya? Intan, Bu. Intan, oke, silakan. Situ 1 kali pada umur 29 hari sampai 2 bulan, Ya. 1 kali pada umur 3 sampai 5 bulan, 1 kali pada umur 6 sampai 8 bulan, 1 kali pada umur 9 sampai 11 bulan. Oke, baik, terima kasih. Dicatat ya, 4 kalinya adalah sesuai yang disampaikan oleh Intan itu tadi. Nah, itu yang nanti akan dikatakan sesuai dengan standar. Jika tidak memenuhi periode yang sudah ditentukan itu, maka tidak masuk kriteria standar. Untuk tujuannya adalah diketahui efektivitas, continuum of care ini nantinya kebersinambungan pelayanan, ya, dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Rumusnya masih sama, pembilang ini adalah yang sesuai standar real di lapangan, untuk penyebutnya adalah angka di data sasarannya. Nah, kita naik lagi ke balita. Adalah cakupan anak balita, di sini rentang usianya 12 sampai 59 bulan, yang memperoleh pelayanan sesuai standar meliputi, jadi sesuai standar kalau tadi kriterianya adalah pembagian waktu, kalau di sini adalah yang dikatakan standar itu memenuhi kriteria kegiatan, yaitu pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, dan pemberian vitamin A 2 kali setahun. Ya, jadi dikatakan terstandar itu kriterianya ada 3,
pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan pemberian vitamin A. Durasinya ini 8 kali, 2 kali, 2 kali. Baru itu adalah masuk dalam kriteria standar. Itu akan menjadi pembilangnya. Real fakta di lapangannya bagaimana? Kemudian penyebutnya adalah sasaran. Jumlah yang ada di atas kertas atau data. Kemudian untuk cakupan pelayanan kesehatan anak balita sakit yang dilayani dengan MTBS. Di usianya masih sama, 12-59 bulan. Hanya di sini yang diamati adalah yang berobat ke puskesmas dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Sesuai standarnya ini dapat dilihat di topik manajemen terpadu balita sakit. Kalau ini dibahas di sini, nggak cukup nanti waktunya ya. Jadi standarnya itu seperti apa nanti melihatnya ada di konsep manajemen terpadu balita sakit. Perhitungannya masih sama, yang di atas adalah realnya, yang di bawah adalah sasarannya. Nah, untuk imunisasi, Indonesia telah menetapkan target, ini data masih 2010 ya, seluruh atau 100% desa harus sudah mencapai Universal Child Immunization atau UCI. Artinya setiap desa atau kelurahan itu minimal 80% bayinya telah mendapat imunisasi dasar lengkap. Ya. Jadi di sini yang Ibu ambil adalah cakupan target tahun 2010 supaya nanti tahu gambarannya seperti apa yang terjadi di tahun 2020. Nah, tujuan umumnya tercapainya UC di seluruh Indonesia, di seluruh desa kelurahan secara bertahap untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan PD3I. Ada yang tahu PD3I apa? PD3I itu apa? Ada yang tahu? PD3I penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, tahu? Ya, betul, PD3I. Ya. Jadi harapannya adalah untuk menurunkan angka kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Gitu ya, karena memang konyol ya kalau kita punya vaksinnya hanya karena tidak patuh kemudian banyak yang terkena campak, banyak yang terkena polio gitu. Yang harusnya itu dapat dicegah. Nah, tujuan khususnya terbentuknya dukungan nyata dari pemangku kebijakan dan kepentingan penyelenggara kegiatan imunisasi bayi. Terselenggaranya imunisasi melalui perencanaan, pergerakan, dan pemantauan secara berjenjang, dan terjadinya perubahan sikap perilaku masyarakat melalui peningkatan peran serta berbagai organisasi masyarakat. Jadi kalau kita berbicara tentang imunisasi, kita memang akan bersinggungan dengan yang namanya kebijakan pemerintah, kemudian bagaimana pemantauannya, dan bagaimana sikap perilaku masyarakat. Kalau salah satu ini memang ada yang tidak kompak, contohnya pemerintah sudah menyelenggarakan program, sudah mengadakan vaksinnya, tapi perilaku masyarakatnya masih menolak akan hadirnya imunisasi, ya maka memang target dan indikator yang ditetapkan jelas tidak akan tercapai. Nah, kemudian apa yang terjadi dari ini indikator yang telah ditentukan di 2010 ini, step by step kemudian dilakukan pemantauan dan didapatkan capaian indikatornya. Nah, 2010 capaiannya adalah 80%. Kemudian 80% ini total, sedangkan untuk bayi usia 0 sampai 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap adalah 80%. Jadi desa kelurahannya 80%, bayinya juga 80%. Katakanlah misalnya desanya ada 200. Ya, di sebuah wilayah itu desanya ada 200. Berarti berapa banyak desa yang ditargetkan di tahun 2010? Bagaimana menghitungnya? Ya tinggal 80% dari 200. Berapa? 160 desa. Bingung? Bingung nggak? Bingung? Kalau bingung saya ulangi. Ada yang bingung? Tidak? Bingung, Bu. Bingung.
Ini ya, bedanya kalimat ini. Tahun 2010 ya. Indikator keberhasilan imunisasi. Udah gitu aja ya. Nah, desanya harus mencapai 80%. Jumlah desanya. Berarti kalau ada 200 desa di dalam sebuah kota, ya, di dalam sebuah kabupaten, ada 200 desa, berarti harus berapa banyak desa yang terjangkau oleh imunisasi kalau angkanya 80%. Berarti kan 80% dari 200. Ya, itu baru dikatakan berhasil. 80% itu berapa kalau dari 200 berarti? 160. Nah, kalau desanya ada 200, kemudian yang dapat dijangkau, dapat menerima imunisasi itu ada 160 desa, maka dikatakan berhasil. Begitu. Itu untuk wilayahnya, desanya. Nah, kemudian dari desa itu, dari 160 desa itu, dikecilkan lagi, dispesifikkan lagi, berapa sih bayi usia 0 sampai 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, targetnya 80% juga. 80% dari apa? Kalau tadi kan 80% dari total jumlah desa, ya. Kalau yang presentasi bayi mendapat imunisasi berarti 80% dari jumlah bayi yang ada di desa itu. Ya. Kalau desa tadi kan 80% dari total desa. Kalau imunisasi berarti 80% dari jumlah bayi ini. Bayi 0 sampai 11 bulan yang ada di sebuah desa. Gitu. Jadi capaiannya itu ada dua macam, berdasarkan wilayahnya, berapa banyak desa atau kelurahan, dan yang kedua berdasarkan dari neonatusnya. Bayinya. Usia 0-11 bulannya ini. Gitu. Ada yang masih bingung? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Sebelum dilanjutkan. Sudah? Jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Oke, nah angka ini kemudian dari tahun ke tahun mari kita lihat. Ini kan sama. Sama ya, kalimat di depannya sama. Yang berubah adalah persennya. 2010 ke 2011. Nih, dari 80% berubah menjadi 85 untuk lokasinya. Yang ini dari 80% menjadi 82. 2012 jadi 85, 88, 90. Demikian pula dengan yang wilayah. Ya, pertama kali ditargetkan adalah 80%. Dari tahun ke tahun naik 80, 85, 90, 95 sampai akhirnya 100%. Berarti artinya apa? Memang dalam menentukan sebuah kebijakan kita akan ada target awal, di mana yang harus dievaluasi secara periodik, yang pada akhirnya kita pasti sasarannya adalah, inginnya adalah semua. Jadi 2014 artinya apa? Pada tahun 2014 ya, di sebuah kota, harus semua desa kelurahannya itu terjangkau oleh pelayanan imunisasi. Jadi nggak ada lagi di sebuah kota itu dibilang, di sini loh nggak ada vaksin, di sini loh pelayanan di puskesmasnya lo nggak punya pelayanan imunisasi, itu nggak ada lagi, karena harus 100%. Itu berdasar wilayahnya. Kalau berdasarkan neonatusnya, bayinya adalah 90%. Jadi masih tersisa 10% yang memang menjadi PR yang biasanya memang nggak bisa dipaksakan dengan konteks-konteks budaya di Indonesia. Biasanya ada yang masih berpandangan vaksin itu haram, seperti itu, yang kemudian masih takut kalau diimunisasi malah sakit karena timbulnya panas, seperti itu. Jadi kenapa cakupannya memang tidak bisa 100%. Tapi kalau untuk wilayah, nah wilayah ini kan berhubungan dengan bagaimana kesigapan pemerintah ya. Jadi nggak ada alasan pemerintah itu mau males. Jadi memang harus 100% kalau berbasis wilayah. Kira-kira seperti itu. Ada yang masih bingung? Ini penjelasan di slide yang ini? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, kalau ada salah satu yang bingung disampaikan ya, jadi supaya nggak sendirian bingungnya, nggak apa-apa gitu. Bingung itu bukan berarti nggak pinter. Bingung itu kan berarti ada kemampuan usaha untuk motivasi, kemauan yang kuat untuk mengerti, maka dia menjadi bingung gitu. Jadi bingung itu jangan diidentikan dengan kalau bingung berarti dia nggak pinter, bukan ya.
Jadi kalau ada yang bingung nggak usah malu, malah justru kalau bingung itu berarti memperhatikan. Gitu. Nah, di sini akan ada contoh lagi untuk indikator cakupan imunisasi DPT dan campak. Dikatakan statusnya baik, kurang, cukup, dan jelek itu yang bagaimana? Nah, cakupan bulanan dan kumulatif bulanan. Kumulatif bulanan ini adalah 1 tahun ya biasanya. Kalau bulanan ini per bulan, kalau kumulatif ini 1 tahun. Itu di atas target. Ya, cakupannya di atas target dan kecenderungan trennya adalah naik atau tetap. Jadi kalau tadi kan ini kita berbicaranya kalau untuk indikator cakupan imunisasi berarti adalah berbicara di poin yang kedua ini. Berbicara pada pelaksanaan imunisasi kepada si bayi. Nah, tadi kan sudah ada indikatornya 90%, 80%, 88 ya indikator ini. Nah, dari indikator ini kan nanti ketemunya angka. Contohnya ini deh 80%. Kalau bayinya ada 100, indikatornya harus bilangnya di sini 80%. Berarti harus berapa bayi yang berhasil diimunisasi? Berapa berarti? Kalau bayinya 100? 80. Ya. Kalau bayinya 100 sedangkan indikatornya bunyinya 80%, berarti harus ada 80 bayi yang diimunisasi. Ya, diingat-ingat ya 80 bayi. Kita pakai sebagai contoh. Nah, terus kemudian kita spesifikkan di sini dikatakan status baiknya itu yang bagaimana? Di atas target. Targetnya tadi berapa? Targetnya tadi berapa? Berapa banyak bayi yang diimunisasi? 80. 80. Berarti kan harus di atasnya. Dan kecenderungan trennya itu naik atau tetap. Jadi 80 itu nggak cuma bulan ini. Kan ini tadi dibilang bulanan dan kumulatif. Ya. Bulan depan dihitung lagi. Berapa? Jangan-jangan bulan ini 80, bulan depan anjlok 75. Berarti nggak bisa dia kategori status baik. Karena ini kita akan melihat kesinambungan dari bulan ke bulannya. Yang dikatakan baik adalah trennya naik atau tetap. Jadi bulan ini 80, bulan depan tetap 80, atau bahkan naik. Tidak boleh ada yang di bawah dari target. Nah, statusnya itu kurang, dia masih di atas target, ya. Tapi kecenderungannya turun. Maksudnya bagaimana kecenderungannya turun? Jadi 1 tahun itu kan ada 12 bulan ya. 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, kalau kita mau berbicara nilai tengahnya, berarti kalau 12 bulan harusnya yang lebih banyak itu berarti 7 bulan ke atas. Kalau 12 dibagi 2 kan 6 bulan ya. 6 bulan. Nah, kalau kita berbicara nanti dominannya dia itu naik atau dominannya itu turun, dari 12 bulan ini harus ada minimal 7 bulan. Minimal 7 bulan. Kenapa 7 bulan? Karena batas tengahnya kan 6 bulan. Kalau 1 tahun kan 12 bulan, batas tengahnya ada di 6 bulan. Dikatakan kecenderungan naik atau kecenderungan turun itu indikatornya ada di 7 bulan. Jadi selama 1 tahun itu, bagaimana kondisi 7 bulan yang bisa diambil dalam 1 tahun itu? Apakah 7 bulan itu dia banyak di atas target, atau 7 bulan itu di bawah target? Variasinya bagaimana? Nah, status kurang, ya, dia di atas target tapi kecenderungan turun. Artinya beberapa angka dia di atas 80. Tadi kan targetnya 80 ya, di atas 80. Namun lebih dari 7 bulan ada angka yang turun. Jadi yang di atas target kemungkinan hanya 5 bulan. Mungkin kalau kita berbicaranya 12 bulan, Januari dia 80, Februari dia jadi 70, Maret dia 85, naik lagi. Kemudian April dia turun jadi 50, Mei turun lagi 60 di bawah target. Nah, itu dihitung berapa yang di atas 80, berapa yang di bawah 80. Nah, dikatakan kecenderungan turun jika yang di bawah 80 itu lebih banyak.
Kalau 12 bulan kan berarti kalau lebih banyak kan berarti harus 7 bulan. Di 7 bulan itu 7 angka dalam 7 bulan itu terdeteksi dia di bawah target. Walaupun ada 5 bulan yang di atas kertas itu bilangnya di atas 80. Ada 5 bulan itu bisa di bulan Januari, bisa tersebar, tidak harus urut gitu. Jadi 5 bulannya dia di atas target, 7 bulannya dia di bawah target, maka itu adalah kecenderungan turun namanya. Gitu, itu dinamakan statusnya kurang. Dia masih ada yang di atas target, tapi lebih banyak yang di bawah target. Kalau kita menghitungnya 1 tahun, maka batasnya adalah yang turun ini ada 7 kali turun, ya. Yang di atas target dia hanya mampu mencapai 5, seperti itu. Ada yang bingung? Sebelum Ibu lanjutkan, jelas atau bingung? Status kurang? Ada yang bingung? Gak ada? Lanjut? Bisa lanjut ya? Lanjut, Bu. Oke, Bu. Oke. Lanjut. Kita ke status yang cukup. Nah, kalau cukup sama jelek ini udah jelas ya. Kata kuncinya dia pasti di bawah target. Di bawah target. Ya, yang membedakan apa? Yang kalau cukup itu masih ada kecenderungan naik. Kalau jelek, udah di bawah target, makin turun lagi, itu jelek. Kalau cukup, dia di bawah target. Berarti di bawah 80 ya intinya dia, di bawah 80. Tapi kecenderungannya naik. Maksudnya begini, misalnya Januari 40 capaiannya, kemudian Februari 45, Maret 50 gitu. Jadi naik dikit-dikit tapi masih di bawah 80 intinya gitu, nggak di atas target. Tapi setidaknya dia ada progres lah gitu, ada progres, dia ada kenaikan sedikit demi sedikit. Nah, ini masih bisa dikatakan cukup. Gitu. Jadi grafiknya itu kalau digambar tuh naik ya, naik tapi masih ada di bawah standar. Naik tapi masih ada di bawah standar gitu. Kalau jelek, dia udah di bawah standar, turun lagi gitu. Nih. Baik, bagaimana? Bingung? Ada yang ingin diulangi atau kita bisa lanjut? Lanjut ya? Bu. Oke, Bu. Semoga bisa dipahami. Oke. Indikator pencegahan dan pengendalian penyakit menular. ATM, PD3I, dan NTD. Ada yang tahu ATM ini apa? Kalau PD3I tadi udah dijawab. ATM sama NTD apa kepanjangannya? Silahkan. Ada yang tahu? ATM, Anjungan Tunai Mandiri? Bukan? Jelas bukan. Automatic Teller Machine? Jelas bukan. Ada yang tahu ATM apa kepanjangannya? Pas? ATM yang berhubungan dengan penyakit menular apa? Yang angkanya di Indonesia menjadi apa ya? Menjadi tren karena dia tinggi terus gitu, susah diturunin. ATM. Ada yang tahu? Pas? Sudah, Bu. Kalau cari di Google berarti keywordnya harus begini, kepanjangan ATM dalam tulis ini pencegahan dan pengendalian penyakit menular Kemenkes RI, begitu keywordnya. Kalau cuma nulis ATM, ntar yang keluar Anjungan Tunai Mandiri, Automatic Teller Machine, begitu. Searchingnya begitu. Insya Allah nanti yang keluar ATM itu adalah AIDS, T-nya itu tuberkulosis, dan M-nya adalah malaria. Ya, ketemu kan kalau keywordnya benar? Iya. AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Jadi 3 penyakit menular ini kan masih menjadi momok tersendiri ya, tapi dia nggak seheboh corona loh. Padahal dia nggak ini loh, nggak bisa diberantas sampai 0 sampai sekarang. Gitu. Tapi manusia udah hidup berdampingan sama 3 ini, AIDS, tuberkulosis, dan malaria gitu, sekalipun dia menular. Kemudian
PD3I adalah tadi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. NTD apa kalau NTD? NTD apa? Ada yang tahu NTD? Ada yang ingin menjelaskan? Pas? Bu, Ya. neglected tropical disease atau penyakit tropis terabaikan. Ya, oke. Itu kepanjangannya. Ada yang tahu maksudnya dari penyakit tropis terabaikan atau neglected tropical disease? Contohnya Ya, boleh contohnya. seperti kusta, kaki gajah, frambusia. Ya, kenapa disebut dengan penyakit tropis terabaikan? Tropis berarti berhubungan dengan musim ya, berhubungan dengan wilayah Indonesia itu kan wilayah tropis. Kemudian terabaikan juga. Kira-kira kenapa? Kenapa kok disebut seperti itu? Neglected tropical disease. Neglected, ya, karena sudah berabad-abad seperti kusta. Terus jumlah tidak terlalu banyak, tapi tidak pula sepenuhnya hilang. Terus ada lagi? Oke, neglected tropical disease atau penyakit tropis terabaikan. Ya, penyakitnya tadi yang sudah disebutkan, contohnya kusta, kaki gajah. Nah, ini penyakit-penyakit ini adalah umum terjadi di populasi dengan pendapatan yang rendah di wilayah yang masih berkembang. Di negara maju tidak akan ditemui penyakit ini. Jadi ini memang kenapa kemudian dihubungkan dengan wilayah tropis, karena memang beberapa wilayah negara berkembang, negara dengan masyarakat yang masih berpendapatan rendah, itu adalah berada di daerah-daerah tropis. Sayangnya termasuk negara kita, ya. Jadi negara kita memang kita harus mengakui kalau kita dibandingkan dengan internasional, global, pendapatannya masih kategori rendah, dan ini yang harus kita hadapi. Neglected tropical disease, kusta, kaki gajah. Kenapa terabaikan? Yaitu karena seolah-olah ya dibilangnya tuh kayak nggak dapat penanganan karena jumlahnya memang tidak terlalu banyak, perhatian pemerintah maupun masyarakat juga tidak terlalu fokus ke sana. Nah, dari situlah kemudian akhirnya malah sulit untuk membuat persentasenya menjadi 0. Nah, tantangannya apa? Penyakit menular ini tidak mengenal batas wilayah. Ya, dia terdapat pergerakan orang dan barang. Perubahan lingkungan dapat menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit. Kemudian juga ada new emerging dan re-emerging disease. Dan ada juga kesepakatan global untuk eradikasi dan eliminasi. New emerging dan re-emerging disease ini maksudnya ini. Jadi penanganan penyakit menular yang tidak tepat, khususnya dengan penggunaan antibiotik ya di sini, itu justru akan menimbulkan penyakit baru, ya, mutasi gen dari virus-virus tertentu di kemudian hari. Contohnya kayak COVID ini sebenarnya masih bersaudara dengan virus influenza, tapi dia adalah mengalami mutasi sehingga bisa menyebabkan pandemi seperti ini. Tadinya awalnya nggak ada corona itu, dia awalnya adalah dari COVID yang kemudian masyarakat banyak mengkonsumsi antibiotik sehingga dapat merubahnya menjadi bermutasi. Ini tantangan dari penyakit menular. Nah, semua intervensi pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan itu adalah mendukung penurunan dari AKI, AKB, dan stunting. Stunting tahu stunting? Stunting apa? Stunting adalah bahasa pendek, Bu, bertubuh. Ya, kerdil ya. Iya. Kerdil, dan kerdil itu adalah berhubungan dengan intelijensi, berhubungan dengan kecerdasan, tapi beda ya, beda dengan perawakan pendeknya kayak Pak Habibie, itu pendek bukan pendek nggak cerdas, kalau itu pendek karena
genetika dari orang tuanya. Kalau stunting ini pendek yang karena dia ada pertumbuhan yang terhambat, ada pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usianya, itu stunting. Nah, itu akan mempengaruhi kualitas bangsa, karena generasi penerus kita tahu kan adanya di generasi yang muda, generasi yang masih baru-baru lahir itu. Nah, penyakit yang menular yang disebutkan tadi, itu semua penanganannya itu akan berpengaruh ke AKI, AKP, dan stunting. Makanya kenapa di sini penting untuk dibahas. Ya. Di antaranya di sini adalah pengendalian penyakit menular langsung, ada 10 penyakit, ini konsep saja dari kementerian, hanya untuk diketahui. Pengendalian penyakit bersumber dari binatang, kemudian surveillance, imunisasi, karantina, dan kesehatan matra, pengendalian penyakit tidak menular, dan penyehatan lingkungan, ada 12 jenis faktor resiko lingkungan. Nah, di sini ada terobosan program dari pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan untuk percepatan capaian indikator pengendalian penyakit menular. Ini adalah konsep dari miliknya kementerian. Ini adalah alur kerjanya di kementerian. Nah, di sini tujuan utamanya kan ini, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat itu indikatornya adalah dari AKI, AKB, stunting. Ya. Nah, AKI dan AKB-nya diapain? Harus turun morbiditasnya, harus turun mortalitasnya, harus turun disabilitas dan penyakit menularnya. Stunting pun juga demikian. Kriterianya adalah menurunkan morbiditas, mortalitas, dan disabilitas. Upaya yang dilakukan ini ada yang berupa dari lingkungan, ada yang dari penunjang, dan juga siapa pelaksananya, siapa yang kemudian harus mendapatkan intervensi. Ada remaja, wanita usia subur, ibu hamil, ini orang-orang yang menjadi sasaran dari program. Ya, dikelompokkan di sini, ini adalah yang untuk mendukung stunting dan AKI-AKB. Terlebih lagi kalau semua golongan umur ini adalah menjadi kelompok pendampingnya, seperti tadi, keluarga yang mendukung, kader yang mendukung, seperti itu. Ya, ini grand konsep desain milik kementerian saja yang kita harus tahu di mana sih letak hubungannya penyakit menular dengan kesehatan reproduksi, kenapa bidan harus tahu tentang indikator penyakit menular, karena penyakit menular itu adalah dapat mempengaruhi dari angka kematian ibu, kematian bayi, dan juga stunting. Oke, nah ini untuk penjelasannya satu persatu. Ini program unggulan, intervensi, dan terobosan program pengendalian penyakit menular langsung. Penyakit menular langsung di sini ini ada AIDS, TBC, TB, kusta, penyakit ISPA, hepatitis diare tipoid. Ya. Intervensinya mencegah, mengendalikan faktor risiko, jika ditemukan dilakukan tata laksana, dan juga harus ada deteksi dini, jangan sampai menjadi kejadian luar biasa. Terobosannya melakukan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan, dan juga adanya deteksi dini hepatitis. Itu karena memang kenapa deteksi dini hepatitis? Karena orang-orang yang dideteksi hepatitis biasanya akan berhubungan dengan penyakit menular yang lainnya, seperti AIDS, TB, TB, kusta, dan lain sebagainya. Kembali lagi di sini diingatkan bahwa seluruh program ini adalah berdampak pada AKI, AKB, dan stunting. Tuh, jadi kalau ibu hamil, kita temukan ada ibu hamil, itu perlu melakukan deteksi selain pada ibu hamil itu sendiri, karena kalau kita bilang penyakit menular berarti komunitasnya kan ada di dalam rumah, dalam lingkungan. Itu perlu ditanyakan apakah di dalam rumah itu ada suaminya, orang tuanya, kakaknya, adiknya yang menderita TB, kusta, hepatitis, seperti itu. Karena itu akan berpengaruh pada kondisi ibu hamil. Kalau yang bersumber dari binatang, ada malaria, DPD, cikungunya, flu burung, rabies, antraks, filariasis, ini ya, kaki gajah itu ya. Kemudian dan kecacingan, penyakit kecacingan ini yang bersumber dari binatang. Sama-sama penyakit yang kemudian akan dapat mempengaruhi AKI, AKB, dan stunting.
Nah, ini untuk imunisasi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada imunisasi, surveillance, karantina kesehatan, upaya kesehatan matra. Ada yang tahu upaya kesehatan matra yang dimaksud kesehatan matra apa? Coba di-searching dengan keyword yang benar. Ini miliknya kementerian kok ini. Kesehatan matra. Ibu balas WA-nya Bu Direktur sebentar ya. Oke, Bu. Oke, kesehatan matra adalah? Ada yang tahu? Kesehatan matra adalah Matra tanpa N. matra, ya Bu. Ya. Adalah? Maaf, Bu. Kesehatan matra adalah upaya kesehatan dalam bentuk khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang serba berubah secara bermakna, baik di lingkungan darat, laut, maupun udara. Oke. Baik, jadi yang dimaksud kesehatan matra di sini adalah yang perlu digarisbawahi kalau selain kemampuan fisik adalah juga kemampuan mental. Jadi contohnya adalah kemampuan penanggulangan menghadapi bencana. Jadi orang kalau ada bencana, wabah, termasuk COVID, itu salah satunya stres duluan. Nah, itu adalah sebuah kondisi yang dapat mempengaruhi nantinya kesehatan fisik. Jadi mental tuh bagaimana kemudian di era digital seperti ini, bagaimana dapat menyaring informasi mana yang hoax atau bukan, itu termasuk dalam kesehatan matra. Ya, karena kenapa? Karena kesehatan mental akan berpengaruh kepada kesehatan fisik. Seseorang dengan tingkat stres yang tinggi, dengan kesehatan mental yang tidak bagus, itu dapat memicu penyakit-penyakit yang manifestasinya itu fisik. Secara kasat mata akan terlihat dia punya penyakit yang fisik. Seperti itu. Oke. Dan kembali, ini adalah berhubungan dengan AKI, AKB, dan stunting. Oke. Kalau untuk program kesehatan lingkungan adalah terkait penyehatan air minum, sanitasi, tempat-tempat umum, higien sanitasi pangan, pengamanan limbah, dan kawasan sehat. Kesimpulannya, indikator pada pencegahan penyakit menular ya ditentukan berdasarkan pada situasi kegiatan pelayanan imunisasi, surveillance pencegahan dan pengendalian tuberkulosis paru, ISPA dan diare, hepatitis, kecacingan, kusta, HIV, dan DBD. Jadi, untuk penyakit menular di Indonesia, indikatornya adalah berdasarkan pada kejadian-kejadian ini. Ya, angka-angka yang ada akan dihitung berdasarkan pada momentum kejadian penyakit ini yang ada di layar ini. Oke. Nah, tujuannya apa? Adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit menular. Kemudian kita harusnya dapat melakukan pencegahan sedini mungkin dan mengendalikan berbagai faktor resiko kejadian penyakit tersebut. Oke, kita beralih ke topik yang selanjutnya tentang indikator obat esensial. Sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Oke. Nah, berbicara tentang obat esensial, di sini apa sih yang termasuk dalam kriterianya? Memiliki benefit risk ratio yang paling menguntungkan penderita. Jadi obat itu kan pasti ada efek samping dan manfaat. Pasti, tidak ada obat yang tidak mempunyai risiko, itu tidak ada. Namun, di sini pasti benefit itu akan ditemukan lebih tinggi atau lebih besar daripada resikonya. Mutunya terjamin,
menguntungkan dalam hal kepatuhan pasien, memiliki benefit cost ratio yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung. Intinya dapat dijangkau, nggak terlalu mahal. Bila terdapat satu pilihan yang memiliki efek terapi serupa, dipilih obat yang sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan data ilmiah. Jadi, jika ada beberapa obat dengan fungsi yang sama, maka akan dipilih salah satu yang sifatnya paling banyak digunakan dalam penelitian. Jadi, paling relevan, paling lazim digunakan jika terdapat beberapa obat dengan fungsi yang sama. Untuk obat kombinasi tetap harus menunjukkan khasiat dan keamanan yang lebih tinggi daripada masing-masing komponennya. Jadi ini masih sama dengan benefit risk ratio tadi, manfaatnya harus lebih besar daripada kerugiannya atau efek sampingnya. Ini kriteria atau ciri-ciri dari obat esensial. DOEN ini daftar obat esensial. DOEN, daftar obat esensial. Oke. Sasaran kebijakan untuk tentang obat esensial ini adalah terkait dengan pengaturan pembiayaan obat, ketersediaan dan pemerataan obat, keterjangkauan, ya, keterjangkauan itu mampu dibeli oleh masyarakat atau tidak, seleksinya, penggunaan obat yang rasional, ya, obatnya bagus tapi sekali minum harus 250 cc, ya nggak rasional kan begitu ya. Kemudian pengawasan obatnya, penelitian dan pengembangan, kemudian pengembangan SDM dan pemantauan evaluasi. Jadi kenapa dibuat indikator tentang obat esensial adalah untuk mengatur 9 poin ini, ya sasarannya. Perihal obat esensial itu ada aturannya melalui kebijakan obat nasional atau KONAS dengan tujuan untuk menjamin, ini hampir mirip dengan slide yang sebelumnya, ketersediaan, pemerataan, keamanan, khasiat, penggunaan obat yang rasional, itu ada kebijakannya namanya kebijakan obat nasional atau KONAS. Nah, obat esensial itu beda dengan generik dan juga obat dalam nama dagang atau branded name. Bukan cuma tas sama sepatu ya yang punya branded, obat juga punya branded name. Generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakologi Indonesia untuk zat yang berkhasiat dikandungnya. Contohnya paracetamol, captopril. Obat dalam nama dagang atau branded name ini dikenal dengan nama lain apa lagi? Ada yang tahu nama lainnya? Obat? Ada obat generik berarti ada obat? Bukan non-generik ya? Apa? Ada yang tahu istilah lainnya? Yang sering didengar? Obat dalam nama dagang atau branded name? Obat paten, ya. Obat paten itu obat yang punya merek. Jadi bukan hanya komposisi. Kalau generik ini kan isinya paracetamol, captopril. Kalau sudah ada mereknya, biasanya berubah menjadi Sanmol. Ini paracetamol yang diproduksi oleh pabrik Sanbe. Dinamakanlah Sanmol. Captopril berubah menjadi Captesin, gitu. Nah, berbicara tentang obat esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial atau DOEN yang ditetapkan oleh Menkes. Jadi DOEN ini bisa jadi masuk generik, bisa jadi masuk branded name atau paten, tergantung apa? Tergantung dari mana yang paling banyak dibutuhkan masyarakat, ya, paling sering digunakan di masyarakat. Berarti kalau paling sering digunakan masyarakat kan tingkat efektivitasnya untuk menyembuhkan itu sudah terpercaya sekali, ya. Dan ada dalam daftar DOEN miliknya Menteri Kesehatan. Tuh, jadi obat esensial itu apakah selalu paten? Belum tentu. Ada juga yang generik gitu. Makanya kenapa istilah-istilah ini harus dibedakan. Ada generik, ada paten, ada esensial. Gitu. Oke, ini indikator yang terakhir tentang sistem rujukan.
bagaimana memperkuat sistem rujukan maternal dan neonatal. Karena kita kebidanan ya, rujukan itu macam-macam. Kalau untuk di kebidanan berarti kita fokus di maternal dan neonatal. Untuk rujukan ibu hamil, itu harus melibatkan banyak pihak agar bertanggung jawab, yaitu Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, masyarakat, dan pemerintah daerah. Itu. Keterlibatan banyak orang ini, banyak pihak ini adalah dalam rangka ini, memperkuat sistem rujukan. Karena rujukan itu tidak bisa dilakukan berdiri sendiri. Itu harus ada dukungan dari puskesmas, rumah sakit, masyarakat itu yang terdekat tadi. Kader, dukun, keluarga, seperti itu. Nah, bagaimana kebijakan yang ada di Indonesia? Kebijakan penguatan sistem rujukan maternal dan neonatal. Standar operasional rujukan ya disusun berdasarkan proses ibu melahirkan dan perjalanan kasus bayi. Jadi SOP rujukannya itu berdasarnya pada apa sih kalau ibu melahirkan tuh prosesnya bagaimana, perjalanan bayinya itu bagaimana. Nah, itu nanti akan muncul SOP-nya. Penulisan standar operasional pelayanan klinik untuk rujukan dipimpin oleh spesialis berdasar standar nasional. Jadi yang membuat adalah seorang spesialis harus beracuan pada standar nasional. Para dokter dan bidan diberi regulasi untuk merujuk. Jadi di dalam SOP ini ada pembagian mana yang harus dikerjakan dokter, mana yang harus dikerjakan bidan. Kapan itu wewenangnya dokter, kapan itu wewenangnya bidan. Itu harus ada di dalam SOP rujukan. Kemudian ada regulasi penanganan pada ibu-ibu yang sudah diberi predikat resiko tinggi. Ya, jadi sistem rujukan tentunya tidak akan sama pada ibu dengan resiko rendah dan resiko tinggi. Pada resiko tinggi diharapkan rujukan itu adalah yang terencana, bukan pada situasi sudah ada komplikasi. Itu harus betul-betul ada regulasi penanganannya atau SOP yang membedakan. Jadi kalau sampai resiko tinggi itu ternyata sudah ditemukan di awal dan rujukannya masih bersifat mendadak, maka yang salah adalah bukan lagi pada regulasinya, tetapi tentu pada orang-orang dokter atau bidan yang mengimplementasi SOP itu. Kalau SOP jelas akan membedakan resiko tinggi harus bagaimana, resiko rendah harus bagaimana. Tinggal sekarang dokter atau bidannya patuh atau tidak. Kalau di kebidanan, contohnya, sudah tahu ibunya letak sungsang, resiko tinggi, tapi masih mau coba dilahirkan normal. Sudah tahu kemudian selain sungsang, misalnya ibunya tinggi badannya tidak terlalu mencapai standar. Standar kan 145, ibunya mepet, katakanlah 145. Tapi si bidan masih coba sih barangkali bisa lahir normal. Nah, itu kan berarti sudah menyalahi SOP. Sebenarnya sudah tahu resiko tinggi, tapi tidak dipatuhi. Itu yang akan menyebabkan rujukan ini menjadi tidak efektif. Kemudian, rujukan ibu hamil yang diprediksi sewaktu ANC mempunyai masalah dapat dilakukan 1-2 minggu atau beberapa hari sebelum hari taksiran persalinan. Jadi tadi rujukan terencana itu terencananya kapan? Terencananya nggak boleh mepet-mepet juga, karena komplikasi bisa makin tinggi terjadinya peluangnya kalau kita mepet-mepet. Terencananya adalah 1-2 minggu sebelum taksiran persalinan. Ya. Kemudian kebijakan lainnya adalah di sebuah kabupaten kota harus ada peta rujukan dengan 1 atau lebih rumah sakit Ponek 24 jam. Jadi di sebuah kota itu harus ada rumah sakit yang mampu menangani kasus sesuai rujukan kita itu. Kita merencanakan yang dinamakan rujukan terencana itu bukan hanya dari segi waktu, tapi kemana merujuknya itu juga harus benar. Itu maksudnya. Jadi di sini harus ada kriteria benarnya adalah ada 1 atau lebih rumah sakit Ponek yang 24 jam. Sistem rujukan harus terkait dengan pendanaan. Dana program menggunakan jam kesmas, jam persal, BPJS atau sumber lain. Ya, jadi harus diingat faktor penting yang tidak boleh tertinggal adalah terkait pendanaan. Banyak rujukan menjadi terhenti, menjadi tidak tepat sesuai tujuan hanya karena terhambat masalah biaya.
Saya tidak punya uang Bu Bidan, tetapi saya juga nggak punya BPJS. Nah, mau ngapain loh Bu Bidannya? Mau nalangin, mau ngasih utangan, bingung juga kan akhirnya mau kirim atau tidak sedikit. Kemudian pasien yang menyampaikan, sudah Bu Bidan saya tidak usah dirujuk, hidup dan mati saya serahkan di tangan Bu Bidan. Saya ikhlas jika harus mati di rumah Bu Bidan. Nah loh, mau apa kalau udah kayak gitu. Makanya pendanaan ini terkait BPJS ini harus selalu dicek dan disampaikan jauh sebelum hari taksiran persalinan atau sebelum adanya komplikasi datang. Ya, di kunjungan pertama harus sudah ditanyakan Ibu punya BPJS atau tidak. Jika belum, wajibkan. BPJS sekali lagi tidak terkait dengan si kaya dan si miskin, tetapi ini adalah sebuah program dari pemerintah yang akan menjamin seseorang itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah. Tuh. Oke, maka lembaga mana dan siapa yang terlibat dalam memperbaiki sistem rujukan? Di sini ada lembaganya terkait dinas-dinasnya, mulai dari dinas, kemudian puskesmas, rumah sakit, Pemda, dan kelompok masyarakat. Untuk profesinya yang terkait adalah spesialis, umum, bidan, perawat, dan lain sebagainya. Dan keseluruhan ini harus dapat membentuk yang namanya teamwork. Jadi memang tidak dapat berdiri sendiri. Kita sebagai seorang bidan, kalau nanti membuka praktek swasta, itu harus punya dokter spesialis sebagai konsultan atau tempat kita berkonsultasi, merujuk. Nah, itu gunanya teamwork. Kemudian mempunyai akses juga kepada dinas kesehatan, kepada rumah sakit, kepada puskesmas yang terkait dengan rujukan. Karena kita nggak akan bisa berdiri sendiri untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan rujukan. Oke, selesai sampai di sini. Untuk materi indikator terkait pelayanan kesehatan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas? Silakan, jika ada yang ingin didiskusikan. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Masih belum, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, post-testnya saya kasih waktu 15 menit, soalnya ada 15. Yang kemarin, gimana? Susah post-testnya yang kemarin? Post-testnya kemarin? Tergantung pemahaman, Ibu. Tergantung pemahaman, oke. Yang hari ini karena materinya banyak banget, dan berupa konsep ya ini, konsep sekali, saya tidak menekankan pada hafalan, jadi insya Allah apa yang ada di post-test nanti masih bisa diruntut ke dalam PowerPoint, masih bisa dicari. Untuk tingkat analisanya juga tidak saya terapkan untuk di materi ini, karena ini lebih kepada nanti pun kalau digunakan pada saat bekerja akan membuka buku, akan membutuhkan panduan, harus dikerjakan terus-menerus setiap hari seperti berhitung tadi. Itu adalah konsep yang kalau kita tidak duduk di puskesmas, tidak sebagai bidan koordinator gitu, makanya tidak akan bisa jeli dalam menghitung. Itu butuh sebuah kebiasaan. Gitu. Tapi pada dasarnya untuk pemahaman memang harus tahu semuanya. Begitu kira-kira. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, bisa diakhiri kuliah pada pagi hari ini. Mungkin masih bisa disambi baca-baca lagi, minum teh atau mungkin sarapan kalau yang belum sempat, sambil menunggu post-testnya di-share di Google Classroom. Kira-kira begitu. Baik, nanti UAS-nya semoga semuanya bisa menjawab pertanyaannya dengan lancar, nggak ada kesulitan, nilainya bagus semua. Tetap semangat belajarnya walaupun kita masih harus dengan pandemi. Insya Allah segera setelah ini semua selesai, semua akan kembali menjadi normal. Harapan Ibu tetap sehat-sehat, kita masih bisa ada momen ketemu sebelum kelulusan. Semoga pandeminya udah selesai, jadi bisa lebih saling mengenal, lebih bisa belajar banyak lagi. Baik, Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
kasih, Bu. Ya, sama-sama.